Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada PT Nusindo Medika Utama yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk memberikan materi rujukan yang tepat pada keadaan kegawat daruratan. Mengapa kita merujuk? Mungkin teman-teman bertanya, bidan kan mempunyai kompetensi untuk melakukan pelayanan asuhan secara mandiri. Dan kalau tidak bisa mandiri, bidan bisa melakukan secara kolaborasi. Tapi ingat teman-teman, kalau juga kolaborasi tidak bisa, maka kita harus juga melakukan rujukan. Untuk merujuk, kenapa kita merujuk? Dikarenakan ketidakmampuan kita dari segi keterampilan maupun dari segi sarana prasarana atau alat yang tersedia, maka kita akan merujuk ke tempat yang lebih mampu, yang lebih ada sarana prasarananya untuk mengatasi masalah pasien kita yang kita anggap tidak mampu kita layani. Kita menyadari keterbatasan kita sebagai bidan, karena kita bidan diajarkan untuk menolong yang sifatnya fisiologis atau dalam arti kata yang normal-normal saja. Apabila pasien sudah mengarah ke patologi, maka kita harus mengirim pasien ini karena ini di luar dari wewenang kita. Jadi harus kita rujuk. Dalam materi saya sekali ini, saya ambil latar belakang adalah saya mengangkat dari angka kematian ibu yang masih tinggi di Indonesia. Untuk angka kematian ibu, perhitungan angka kematian ibu adalah yang diperhitungkan ibu yang mengalami hamil bersalin nifas yang meninggal. Itu yang masuk dalam perhitungan AKI. Sementara ibu yang meninggal tidak karena hamil, tidak karena bersalin dan nifas, misalnya karena diare atau karena kecelakaan dan sebagainya, itu tidak dimasukkan dalam perhitungan AKI. Kalau begitu, maka sebaiknya supaya jangan tinggi AKI di Indonesia, sebaiknya ibu-ibu tidak usah hamil. Tapi apa mungkin seorang pasangan usia subur yang baru menikah tidak punya anak? Kan tidak mungkin. Jadi maka pasangan usia subur ini ingin punya anak. Untuk itu maka kita harus bekali kepada pasangan usia subur ini adalah pengetahuan tentang kehamilan, persalinan dan nifas, serta kita bekali kesehatan untuk menjaga kesehatan untuk yang lebih baik untuk persiapan kehamilannya agar tidak terjadi kesakitan dan kematian pada ibu. Atau apabila ada sesuatu hal yang mengancam bisa terdeteksi dari awal. Untuk angka kematian ini sendiri, ini dipicu oleh 4 kondisi. Kondisi kehamilan yang tidak ideal atau yang disebut dengan 4 terlalu, serta situasi yang diindikasikan dengan 3 terlambat. 4 kondisi kehamilan yang tidak ideal tersebut ada dengan 4 terlalu. Usia yang terlalu muda untuk hamil, di atas 34 tahun, berarti 35 tahun. Kehamilan yang terlalu muda, kurang dari 18 tahun. Kehamilan yang terlalu banyak, lebih dari 3 anaknya. Atau jarak kehamilan yang terlalu dekat, kurang dari 2 tahun. Bisa 1 tahun 1, atau 1 tahun 2. Awal Januari melahirkan, akhir Desember melahirkan lagi, berarti 1 tahun 2. Untuk mencegah kondisi yang tidak ideal ini, dibutuhkan pengaturan kehamilan melalui alat kontrasepsi. Tujuan kita bagi menjadi 4. Yang pertama, untuk berhenti hamil pada ibu di atas usia 34 tahun. Yang kedua, menunda kehamilan untuk ibu-ibu yang hamil terlalu muda. Apabila sudah ibu ini menikah di usia 17 tahun, sebaiknya ibu menunda dulu sampai nanti usia ibu 25 tahun atau di atas daripada 20 tahun.
Membatasi kehamilan yang terlalu banyak anak. Dan yang keempat, menjarangkan untuk hamil yang terlalu dekat. Yang seperti saya katakan tadi, 1 tahun hamil 1 atau 1 tahun lahir anaknya 2. Ya. Tingginya angka kematian ibu bisa disebabkan oleh penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung bisa karena perdarahan. Untuk perdarahan, ini bisa pada kehamilan, pada persalinan dan nipas. Pada perdarahan, pada kehamilan, itu kalau kita lihat kehamilan pada trimester 1 ada abortus, penyebab perdarahan ya Bu, CAT dan mola. Tetapi dari ketiga ini paling banyak abortus, itu poinnya sudah masuk di dalam abortus. Pada kehamilan trimester 2 itu biasanya jarang kejadian. Trimester 3 ada 3 lagi penyebab yang sering. Ya, ada solusio plasenta, plasenta previa, eklamsi dan ruptur uterus. Tapi paling tinggi di situ kejadian adalah disebabkan oleh preeklamsi. Itu sudah ada kita lihat dalam slide. Dan ada lagi partus lama. Untuk persalinan, itu ada persalinan ada 4 kala. Kala 1 itu adalah kala pembukaan serviks dari 0 sampai dengan 10. Biasanya ibunya jerit-jerit di situ, jarang meninggal itu Bu. Yang banyak itu banyak suara menjeritnya saja. Untuk kala 2 juga jarang meninggal. Tetapi yang paling banyak itu di situ di kala 2. Kalau tadi kala 1 ibunya yang menjerit-jerit, di kala 2 gantian ibu bidan yang jerit-jerit. Ngedan gitu di kala 2 ya. Tetapi di kala 3, di kala 4 itu sering sekali Bu terjadi perdarahan. Karena pada saat itu mulai ada pelepasan plasenta. Dan nanti pada kala 4 terjadi yang namanya atonia uteri atau sisa plasenta dan sebagainya. Untuk partus lama adalah ini partus lama yang persalinan kita prediksi. Misalnya datang dengan buka 4, seharusnya 6 jam sudah buka 10. Ternyata sampai dengan 6 jam belum juga lahir. Bisa sampai dengan 8 jam. Ini yang kita sebutkan partus lama. Atau dalam persalinan kala 2 seharusnya diprediksi ibu yang primi itu waktu kala 2 1 sampai dengan 2 jam. Ternyata bisa sampai 3 jam. Atau pada multi itu waktu yang 30 menit bisa sampai dengan 1 jam. Waktunya yang normal ya Bu, setengah sampai 1 jam untuk kala 2. Ternyata bisa sampai 2 jam. Ini yang kita sebut dengan partus lama. Keempat, kondisi ini penyumbang 70% untuk angka kematian ibu. Sedangkan yang tidak langsung ini bisa disebabkan oleh sosioekonomi yang rendah dan sebagainya, tingkat pendidikan, faktor budaya dan akses transportasi yang mungkin agak sulit dari suatu tempat yang mungkin jauh dari kota, sehingga ini agak membuat halangan untuk mengirim pasien. Situasi ini diindikasikan dengan 3T atau 3 terlambat. Terlambat yang pertama adalah terlambat mengambil keputusan. Kenapa terlambat mengambil keputusan? Biasanya kalau ada kasus, ini keluarga berembuk mengambil keputusan. Diskusi sana, diskusi sini. Sehingga terlambat untuk mendapat penanganan. Kita udah sampaikan dari awal kalau pasien ini sudah dalam keadaan gawat darurat, keluarga masih berunding sehingga kita terlambat untuk mengambil keputusan untuk mengirim pasiennya. Terlambat yang kedua adalah terlambat sampai ke tempat tujuan rujukan. Kenapa? Dikarenakan adanya tidak ada transportasi. Dari awal harusnya sudah kita tentukan mobil siapa kalau yang terjadi keadaan kegawat daruratan yang akan kita gunakan untuk merujuk pasien. Ini tidak. Dalam situasi gawat darurat cari mobil sana, mobil sini sehingga lama sampai ke tujuan. Dan yang ketiga terlambat dapat penanganan karena keterbatasan sarana dan sumber daya manusia. Untuk itu dalam hal merujuk harus memperhatikan tempat rujukan. Kawan-kawan, janganlah kita merujuk dari kita ke teman kita, dari bidan ke bidan. Ini tidak solusi untuk merujuk. Tetapi merujuklah ke puskesmas yang punya ponet atau merujuk
ke rumah sakit. Bila pada masa kehamilan kita menjumpai kondisi ya seperti misalnya ada ibu yang muntah terlalu hebat, ada terjadi perdarahan pada saat kehamilan, kontraksi, nyeri perut yang hebat, pecah ketuban belum waktunya karena tidak ada pembukaan, pecah ketuban, tekanan darah tinggi, nyeri kepala yang hebat, dibawa tidur nggak hilang, sakitnya makin menjadi, atau tidak merasakan gerakan janin, apalagi sampai dengan 24 jam terakhir tidak dirasakan gerakan janin. Bahkan ada yang ibu kejang-kejang. Bila kita jumpai kondisi seperti ini, maka sebaiknya kirim ibu ke rumah sakit. Tapi kalau masalah untuk konsul saja, saya rasa sebaiknya ibu, misalnya ada yang mau nanya, ibu bidan minum obatnya berapa ini? Itu sebaiknya nggak usah datang ke tempat ibu bidan masa-masa COVID seperti ini. Sebaiknya melalui telepon saja, WA atau video call dan sebagainya. Ya, saya rasa demikian. Rujukan yang tepat pada keadaan kegawat daruratan. Yang pertama kita harus mengenali dulu kondisi pasien sehingga kita bisa ambil keputusan atau kesimpulan dari pasien ini. Dan setelah kita tahu keadaan pasien, kita merujuk. Dengan merujuk memperhatikan tempat rujukan. Jangan yang seperti saya katakan tadi dari bidan ke bidan. Dan usahakan tempat rujukan yang kita tuju adalah yang sudah memenuhi persyaratan sarana dan prasarana. Jadi jangan lagi nanti dari tempat rujukan ini pindah lagi, rujuk lagi ke tempat lain. Ya. Untuk itu kita mengenali tanda bahaya selama kehamilan. Ajarkan kepada ibu untuk mengetahui kalau terjadi masalah seperti ini, masalah seperti ini, sebaiknya ibu cepat datang ke tenaga kesehatan. Ibu anjurkan kepada ibu-ibu hamil untuk membaca buku Pink. Ya, karena di dalam buku Pink itu sudah banyak di situ tanda bahaya kehamilan dan sebagainya, sehingga ibu mengetahui kalau terjadi seperti ini saya harus cepat ke tenaga kesehatan. Kalau perlu ibu kirimkan juga video-video yang membuat pengajaran kepada ibu hamil, ibu bersalin dan nipas, atau buklet dan sebagainya. Jadi kita harapkan ibu-ibu yang hamil, nipas dan ibu hamil bersalin dan nipas mengenali tanda-tanda bahaya. Kalau untuk merujuk pasien, kita pastikan tempat rujukan itu sudah lengkap yang seperti saya katakan tadi. Jadi kita awalnya itu sudah telepon dulu rumah sakit. Kita sampaikan, ini saya mau kirim pasien dengan begini. Sehingga rumah sakit sudah mempersiapkan untuk menerima kedatangan pasien kita. Baik, ini saya berikan contoh Ibu untuk kasus ya. Kasus Ibu A. Jadi kita harus kenali dulu dengan kita melakukan anamnesa dan melakukan pemeriksaan data objektif, kalau perlu dengan data penunjang laboratorium dan sebagainya. Ini kita lihat data pasien kita ini. Ibu A usia 37 tahun, baru melahirkan di praktek mandiri bidan. Mempunyai riwayat paritas yang keempat, tidak pernah datang antenatal. Rasa sakit dirasakan 3 jam yang lalu. Sampai di PMB ingin meneran. Dan ditolong oleh bidan, lahirlah bayinya laki-laki. Saat ini dia mengeluh lemah. Hasil pemeriksaan terlihat darah mengalir dari vagina. Dilakukan pemeriksaan fisik, wajahnya pucat, tekanan darahnya rendah, denyut nadinya cepat, kecil, ya. Terus ekstremitasnya dingin. Dilakukan pemeriksaan obstetrik, kontraksi uterusnya lembek. Ibu-ibu, kalau kita lihat dari data ini sebenarnya tidak boleh ditolong oleh ibu bidan. Karena di dalam APN ada namanya penapisan 19. Ini kalau kita lihat ibunya sudah usia 37 tahun. Dan dia bukan lagi anak ke-1, 2, dan 3. Tetapi sudah anak ke-4, udah grande. Untuk itu, ibu ini kenapa ditolong oleh bidan? Karena dia datang sudah dalam keadaan kala 2. Langsung melahirkan di tempat ibu bidan karena dia ingin meneran.
Bidan boleh melakukan penanganan tindakan segera apabila itu memang dalam keadaan emergensi. Jadi kalau bidan itu tidak boleh menolong yang namanya letak sungsang. Tidak boleh. Karena di dalam penapisan itu sudah dikatakan tidak boleh bidan menolong sungsang. Tapi kalau datang pasiennya dalam keadaan trochanter atau panggulnya ini sudah terlihat, bahkan pusatnya sudah nampak. Masa mungkin bidan harus masukkan lagi itu bokong ke dalam? Maka bidan boleh menolong. Tapi ingat ibu, di dalam dokumentasi harus jelas ibu tuliskan ya. Bahwasanya pasien datang dalam keadaan sudah kala dua. Baik, lanjut kepada kasus kita ini. Kita buat kesimpulan. Ibu ini impartu kala 4 karena sudah melahirkan anaknya yang keempat dan jelasnya plasentanya sudah lahir. Terus dia paritas yang keempat, usianya 37 tahun. Ini saya perkirakan partus precipitatus. Kenapa? Karena dia mengatakan 3 jam yang lalu baru rasa sakit. Kok tiba-tiba sampai di tempat ibu bidan lahir? Kalau saja diperkirakan buka 4 dia waktu yang sakit tadi, maka 3 jam dia sudah lahir. Berarti dari buka 4 ke buka lengkap itu 3 jam, sementara kita butuh waktu 6 jam. Maka saya tegakkan dia sementara, masih tanda kutip, tanda tanya, ini adalah partus precipitatus. Persalinan yang terlalu cepat. Dan selanjutnya kesimpulan kita karena tadi uterusnya lemah, maka ini kita katakan atonia uteri. Kenapa saya katakan perdarahan? Karena kita lihat darah mengalir dari vagina. Apa sikap kita dalam menangani kasus seperti ini? Yang pertama adalah kita lakukan menstabilkan kondisi pasien. Kalau ini kita mampu menangani, maka lakukanlah penanganan. Tetapi apabila tidak mampu, maka rujuklah pasien. Yang pertama apa kita lakukan adalah KBI. KBI adalah kompresi bimanual interna. Tangan kita harus masuk menekan ke dalam. Untuk protapnya atau pelaksanaannya saya tidak lebih jauh menerangkan untuk KBI. Yang penting kita lakukan KBI. Setelah kita melakukan KBI, maka teman kita karena kita menolong harus 2 orang. Bidannya harus 2 orang. Tidak boleh nolong 1 orang. Karena kita menolong wajib 4 tangan. Maka teman kita yang satu lagi melakukan pemeriksaan vital sign. Pasang infus dulu baru lakukan pemeriksaan vital sign. Kalau misalnya tekanan darahnya rendah, suntikan ergometrin. Pasang infus, berikan tetesannya 60 tetes. Kalau bisa guyur. Ya. Selanjutnya kalau memungkinkan sudah kita lakukan 5 menit. Pertama 2 menit percobaan, selanjutnya 5 menit lakukan KBI. Maka kita lakukan kompresi bimanual eksterna yang kita lakukan dari luar. Ya. Kalau masih kita lihat juga darah terus mengalir, maka kita coba untuk merujuk pasien. Merujuk pasien terutama telepon dulu. Sementara kawan kita melakukan KBE, kita menelepon rumah sakit yang akan kita tuju untuk mempersiapkan menerima kita mengirim pasien kita. Pada pelaksanaan merujuk di jalan, ya, kita mengirim pasien jelasnya karena mengirim orang sakit itu untuk kesehatan yang kita anggap saat ini kita kurang lengkap ke tempat fasilitas yang lebih lengkap. Yang pertama kita lakukan tidak lagi KBE tetapi KAA, kompresi bimanual, kompresi aorta abdominalis. Jadi dari luar. Ini pun tidak boleh bertahan lama di situ, sekali-sekali angkat. Atau kalau memang kita sudah mampu, lakukanlah proses alternatif dengan tampon uterus menggunakan kondom kateter. Tapi bagi yang sudah terampil, yang sudah pernah latihan untuk itu lebih nyaman karena kita tidak harus menekan begini. Jadi kondom itu sudah berada di dalam uterus si ibu sehingga itu bisa mengedep untuk perdarahan. Dalam mengirim, ingat kita harus melakukan bakso kuda namanya, ya kan? B-nya itu adalah bidan, A-nya alat di bawah, ibu bidan harus ikut mengirim. Tadi bidan yang nolong 2, 1 tinggal, 1 ikut ngirim pasiennya. A, alat,
Jadi bawa alat, mana tahu terjadi sesuatu hal yang diinginkan, yang tidak diinginkan, kita bisa tolong partus dan sebagainya. Mungkin di dalam mobil dan apa. Jadi ibu bawa alat, terus keluarganya, jangan nggak dibawa keluarganya. Sampai di rumah sakit, tahu-tahu mau operasi dan sebagainya. Masa mungkin ibu yang bertanggung jawab? Tidak ya, bawa keluarganya. Terus surat, ibu bidan harus bawa surat. Terlebih bu, partograf ibu bawa, ya, bawa surat dan bawa partograf. Obat, ya, mana tahu cairan kita habis di jalan, oksinya juga dibawa ibu. Mana tahu perlu lagi kita masukkan lagi oksinya. Itu ya, tadi oksinya 20 unit ya bu ya, satu ampul satu kol guyur, ini bawa lagi. Kita nanti mana tahu di jalan udah habis cairannya. Selanjutnya kendaraan, ini juga sudah dari awal sudah kita persiapkan kendaraan siapa yang akan digunakan untuk mengirim. Yang nggak kalah pentingnya bu, uang. Uang juga harus disampaikan kepada keluarganya. Udah bawa uang belum? Saya pernah mengirim pasien, kebetulan saya mengirim rumah sakitnya dekat sama rumah saya. Jadi rumah sakit itu kenal sama saya. Saya tidak bilang pada keluarga untuk bawa uang. Begitu sampai di rumah sakit, kami disuruh memberikan jaminan, ya, untuk perlu beli obat dan sebagainya. Keluarga nggak bawa apa-apa. Maka saat itu saya yang menandatangani bu, untuk biaya itu atas nama saya. Ini jangan sampai terjadi. Jadi suruh dulu keluarganya bawa uang, ya. Baru yang berikutnya yang terakhir adalah darah. Untuk darah, dari awal kita waktu pada saat antenatal sebenarnya kita sudah tahu siapa yang darahnya yang pas dengan si pasien. Tapi kalau misalnya ini karena mendadak pasien ini tadi, maka ditanya siapa yang segolongan darah, ayo ikut. Untuk apa? Mana tahu diperlukan nanti untuk transfusi darah. Oke. Yang kasus yang kedua yang saya ambil, kalau tadi itu kasus yang perdarahan, ini kasus yang preeklamsi. Ada ibu A lagi masih usia 22 tahun, hamil yang pertama, anak usianya 38. Usia kehamilan 38, riwayat preeklamsi ringan. 1 minggu yang lalu baru baru datang nih bu, periksa tensinya 140 per 90 mm Hg, ya. Nadinya 84, keluhan pusing, nyeri epigastrium, gangguan penglihatan tidak ada. Tapi sekarang datang mengeluh ada pusing, nyeri epigastrium, tensinya pun sudah naik bu menjadi 150 per 110. Kepalanya pusing dan sebagainya, ya, kita lihat ada gangguan penglihatan. Dilakukan pemeriksaan protein, sudah protein 2, positif 2. Sudah pula infartu, kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, ya, frekuensinya dan durasinya 40 sampai 50 detik. Sudah adekuat ibu. Sehingga kalau kita lihat kepalanya sudah turun 3/5 dan pembukaannya sudah 4 cm tapi ketuban masih utuh. Apa yang kita bisa simpulkan pada pasien ini? Ibu ini G1, 22 tahun, hamil 38 minggu. Anaknya hidup intrauterin, presentasi kepala, sudah masuk pintu atas panggul, infartu kala 1 fase aktif dengan preeklamsi berat. Ibu, sebelum ibu mengirim pasien ini, ibu harus dulu stabilkan kondisi pasien. Bagaimana ibu lakukan? Ibu pasang infus ringer laktat, berikan MgSO4 40% dosis inisial 4 gram. Jadi ibu harus nggak boleh ngirim preeklamsi, nggak boleh ibu nggak berikan MgSO4 ya bu, wajib. Itu protap juga. Setelah itu berikan dosis pemeliharaan 6 gram MgSO4 per 6 jam. Dalam perjalanan ini ibu lakukan terus dan rujuk pasiennya ke rumah sakit. Sama seperti yang tadi, harus kita komunikasikan dulu dengan rumah sakit sehingga rumah sakit sudah siap untuk menerima kita di lapangan. Untuk merujuk sama yang seperti tadi ya bu, tapi karena ini dalam keadaan preeklamsi kita takut dia kejang, maka sebaiknya ibu miringkan ibunya. Takutnya nanti ada lendir-lendir di mulutnya sehingga menyumbat pernapasannya. Jadi ibu miringkan ibunya, pastikan jalan napasnya terbuka. Tetap sama dengan bakso kuda, bidan, alat, keluarga, surat, obat, kendaraan, uang, dan darah harus sudah dipersiapkan dalam mengirim pasien.
Baik ibu-ibu, dalam menangani pasien di lapangan, sudah sampai di tempat rumah sakit, kita memikirkan keadaan gawat darurat bila dilakukan tata laksana dengan tepat dan benar dapat mengakibatkan kecacatan, tidak benar ya, maka bisa mengakibatkan kecacatan bahkan kematian. Maka dibutuhkan tim emergensi yang berkualitas. Itu bisa dilakukan mulai dari bidannya waktu di praktek mandiri, begitu juga dalam pelaksanaan si bidan dan bahkan sampai ke tempat rujukan terakhir. Baik ibu-ibu, saya mau mencoba memberikan kepada ibu-ibu berupa video. Kami akan putarkan video. Ini pasien datang, ibu bidannya sudah menyampaikan kepada rumah sakit bahwasanya dia akan datang membawa pasien dengan situasi pasien begini-begini. Ya, kita lihat. Jadi sudah dipersiapkan. Ini keluarga ada di situ. Ini ada bapaknya. Ibu bidan, ibu lihat tangannya megang surat, Bu. Jadi udah membawa surat. Oke, ibunya sudah dilakukan pemasangan infus, berarti sudah dilakukan stabil untuk menstabilkan kondisi ibu. Ya, ini oke, keluarga ikut nih. Sampai di dalam, ibu bidan ini kalau kita lihat dengan suratnya tadi, dia menjelaskan kepada dokter apa-apa saja yang sudah dilakukan untuk penanganan pasien ini. Sehingga ini ibu bidan menjelaskan supaya dokter bisa tahu, oh sudah diberi MG4 dan sebagainya. Pada video yang satu ini saya menunjukkan bahwasanya yang menerima ini, kalau tadi yang menerima itu adalah dokter, kalau di rumah sakit yang satu ini yang pas kebetulan di ruangan IGD-nya yang menerima adalah bidan. Untuk rumah sakit ini saya melihat ibu bidan yang memakai yang memakai kartu merah ini adalah ibu bidan yang profesi, yang level profesi, karena dia yang memandu teman-temannya, sedangkan yang lain adalah bidan yang dari vokasi. Oke, kita lihat ibu, dia begitu sigap, dia mengetahui apa yang harus dia lakukan dengan datangnya pasien. Jadi tidak menunggu lagi, tunggu telepon dokter dan sebagainya, tapi dia lakukan dulu tindakan awal. Karena kebetulan pasien ini datang belum dipasang infus, maka dia langsung pasang infus. Ya, dia lakukan dulu pengecekan tekanan darah. Setelah itu nanti dia akan lakukan tindakan pemasangan infus dan memberikan MG4. Kita perhatikan. Melihat begitu dia lakukan lagi pengecekan untuk tinggi pundus uteri. Karena ini peragaan ibu, jadi maaf dia masih pakai sarung ya, seharusnya pemisahan tidak menggunakan sarung lagi ya. Oke Bu, dia persiapkan alat. Jadi mereka udah tahu kalau misalnya pasien dalam kegawat daruratan, maka dia harus memberikan MG4 untuk menstabilkan kondisi pasien. Ini ketiga-tiganya ibu bidan, ibu.
Ini bidan yang yang sebagai bidan yang profesi, dia berada sebagai pemandu, dan bidan yang vokasi bekerja sebagai pelaksana. Laboratorium siap, MG bonus 4 gram 40%. MGSO4 40%, aqua bides. Bentar ya Bu, disuntik dulu ya. MGSO4 4 gram masuk. Pasang kateter, periksa protein urin. Pasang selang dulu ya Bu ya. Ditutup kakinya yuk. Terus sebentar ya, dipasang selang dulu ibunya ya. Maaf ya Bu. Protein positif 2. Kateter. Masukkan MG 6 gram drip. MG 40% 6 gram drip. MGSO4 40%. Upaya untuk menstabilkan kondisi pasien sudah dilakukan dengan pemberian MG4 dan cairan. Ya, ini situasi pasien makin memburuk. Ya, walaupun tidak memburuk, ini selesai melakukan menstabilkan kondisi pasien, maka bidan harus melapor kepada dokter untuk tindakan lanjut. Ya. Jadi tidak langsung kita meninggalkan pasien untuk menelepon dokter dan sebagainya tanpa menstabilkan kondisi pasien, ibu-ibu ya. Jadi perhatikan dulu kondisi pasien, stabilkan. Apalagi dalam keadaan merujuk, ibu harus bawa O2. Jangan lupa untuk tidak membawa O2. Ini dilaporkan kepada dokter bahwasanya kondisi pasien sudah dilakukan ini dan sebagainya. Maka dokter untuk mengambil tindakan lanjut. Dokter sudah diberikan tata laksana PEB dokter. Keadaan umum sakit berat dokter, kesadaran kosmetik. Saat ini tekanan darah 150/100. Dokter mau tata laksana selanjutnya dok. Oke. Kita siapkan. Baik ibu-ibu, inilah yang dilakukan di rumah sakit. Untuk tindakan selanjutnya itu adalah keputusan yang dilakukan oleh dokter. Saya rasa ini materi yang bisa saya sampaikan untuk rujukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan buat teman-teman sebelum merujuk, ingat stabilkan dulu kondisi pasien baru merujuk. Jadi jangan pernah merujuk pasien tanpa melakukan tindakan apapun. Ya, minimal kalau pasiennya dalam keadaan perdarahan, ingat tetap berikan O2 dan berikan cairan. Kalau dalam kondisi yang bagaimana, kita sudah tahu protap-protapnya masing-masing. Terima kasih. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih.